Hello World, di sini saya akan mencoba untuk membuat tutorial cara membuat aplikasi mobile untuk mengambil data intensitas cahaya menggunakan Node MCU ESP8266 dan menggunakan Blink Application sebagai mobile Android-nya. Nah, untuk aplikasi yang akan kita buat nantinya akan seperti ini. Jadi, tampilan aplikasinya bisa dilihat akan seperti ini. Ada tombol on off, ini modul Node MCU-nya. Di sini ada tombol on off untuk mengendalikan lampunya. Dan ada mode auto ini lampunya akan otomatis menyala ketika kondisi cahaya itu kurang dari 15%. Saat ini cahayanya sedang ada 10% dan ketika saya dekatkan dengan sumber cahaya, lampunya akan mati jika di atas 15%. Kurang lebih seperti ini. Oh iya, ada juga fitur notifikasi di mana kalau lampunya menyala dan cahayanya itu sangat terang, dia akan memunculkan notifikasi bahwa kita harusnya mematikan lampunya. Notifikasinya akan muncul seperti ini. Nah, penasaran? Langsung aja simak tutorialnya sampai selesai. Oke, di sini saya sudah membuat tutorial di Medium atas nama saya Fahri Mubarak, Node MCU ESP8266 tambah Blink App, membuat aplikasi mobile untuk mengambil data intensitas cahaya. Jadi, kenapa aplikasi ini dibuat? Itu untuk mengembangkan tutorial sebelumnya, prototype auto on off dengan membaca input analog untuk menghindari amarah mama saya dan bisa menghemat listrik, karena mama saya sering marah karena saya kadang tidak mematikan lampu ketika saya tidak berada di ruangan, atau ketika hari sudah terang saya juga tidak mematikan lampu. Nah, masalah ini akan kita coba selesaikan dengan membuat microcontroller dengan tujuan, kalau tujuan sebelumnya itu kita bisa menyalakan lampu otomatis saat kondisi gelap dan mematikan lampu otomatis saat kondisi terang. Nah, untuk tujuan yang saat ini kita coba untuk mempertahankan fitur sebelumnya, dan kemudian kita juga mencoba mengirimkan data intensitas cahaya dan notifikasi ke server Blink, yang kemudian aplikasi Android-nya akan menerima data intensitas cahaya tersebut dan data notifikasi tersebut yang akan ditampilkan di smartphone kita. Dan kita juga tentu ingin bisa menyalakan lampunya itu melalui aplikasi Android, jadi dari jarak jauh. Jadi kita akan mengimplementasikan Internet of Things pada tutorial kali ini. Nah, untuk alat dan bahan sendiri juga sudah saya cantumkan di artikel tersebut, di tutorial tersebut. Yang pertama itu kita harus punya Node MCU yang ada modul WiFi-nya, Node MCU ESP8266. Kemudian kita juga ada resistor 1K, kemudian ada LDR fotoresistor atau light distance resistor. Kemudian ada jumper male to male, karena kita akan menyambungkannya menggunakan breadboard, jadi kita tidak perlu solder lagi. Itu dia untuk alat. Oke, untuk rangkaiannya sendiri di sini kita juga udah lampirkan skema rangkaiannya. Yang pertama itu ada ESP8266-nya. Kita memanfaatkan tegangannya VCC di sini kita teruskan ke resistor, kemudian resistor akan bertemu LDR-nya, kemudian di pertemuannya ini ada cabang menuju analog 0 kalau di ESP8266-nya ADC. Nah, kemudian akan berakhir di ground LDR-nya. Jadi ini kita berfungsi untuk membaca LDR-nya. Untuk LED sendiri nanti kita pakai LED bawaan dari ESP8266-nya. Nah, ini untuk rangkaian sebenarnya sama saja seperti skema rangkaiannya. Jadi dari 3 volt inputnya VCC akan diteruskan ke resistor, kabel warna kuning ini. Kemudian di sini kita kayak nyolder antara resistor dan 3 volt ini, tapi kita menggunakan breadboard jadi tidak perlu nyolder lagi. Kemudian di sini kita sambung lagi kabel merah, yaitu analog output. Analog outputnya ini nyambung ke, kalau skema rangkaiannya tadi, ke LDR sama resistor. Jadi di sini ada 3 pin yang tertancap. Kemudian di sini ada ground sebagai akhir dari LDR-nya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan satu breadboard, tampilannya akan seperti ini. Tapi untuk foto rangkaian ini saya salah ambil. Jadi kabel merah ini saya jelaskan saja. Jadi ini 3 volt. 3 volt ini harusnya di sini, dia searah sama resistornya. Jadi kita nyolder 3 voltnya itu harusnya searah sama resistornya. Kemudian yang kuning ini harusnya
ada di ujung kaki LDR ini. Nah, jadi ini tinggal dibalik aja, yang ini 2 atau yang ini 2 yang dibalik. Nah, kemudian ini untuk 3 row ini kita nyolder antara resistor, LDR, sama analog inputnya A0 di sini untuk modul Node MCU versi 3 yang ada modul Wi-Fi-nya. Seperti itu untuk rangkaian. Untuk penjelasannya juga mungkin bisa baca ini, saya juga jelaskan sedikit tentang breadboard kalau yang belum paham tentang breadboard. Kemudian saya juga cantumkan link untuk belajar tentang breadboard. Nah, sebelum ngoding, kita tentu harus instalasi Node MCU, Arduino IDE, dan Blink. Nah, yang pertama itu kita instalasi Arduino IDE dan Node MCU-nya. Bisa langsung ke artikelnya. Di sini yang saya juga sudah tulis artikel tentang instalasi Node MCU ESP8266 di Arduino IDE. Yang pertama itu, sambungkan Node MCU-nya ke PC masing-masing menggunakan kabel micro USB. Jadi di Arduino IDE itu bentuknya di ESP8266 tuh bentuknya kayak gini. Jadi di sini nanti ditancapin kabel USB. Kemudian biar modulnya terbaca, kalian cek bagian belakang di Arduino-nya ini, di Arduino ESP8266-nya ini. Dia ada nyuruh install driver dan use 9600 bps baud rate, sama koneksikan ke Wi-Fi. Nah, kemudian lakukan flash dengan mendownload Node MCU Flasher. Downloadnya bisa di artikel ini juga, ada linknya yang saya cantumkan. Ini bisa di skip sebenarnya, tapi saya coba lakukan ini karena ini cara lama, tapi bisa di skip kok. Kemudian yang keempat itu download dan install Arduino IDE-nya. Downloadnya juga banyak lah, bisa googling. Di sini juga sudah saya cantumkan kalau misalkan mau mudahnya. Kemudian kita coba buka Arduino IDE, tambahkan additional board manager URL, bisa copy dari artikelnya. Kalau di Arduino-nya itu kita buka file, kemudian ada di preference, kemudian di additional board manager URLs. Di sini kita masukkan package ESP8266.com/index.json. Di sini kita masukkan hal tersebut biar dia bisa ngebaca library boardnya di saat kita mau mencoba mendownloadnya. Selanjutnya itu ya kita download board manajernya dengan cara buka tools, board manager, lalu di sini nanti kita cari ESP8266. Di sini sudah saya tampilkan, bisa dilihat tampilannya nanti kayak gini. Kemudian setelah instalasi ESP8266-nya, kita ganti modul boardnya jadi ESP8266. Di sini ada board Node MCU ESP8266. Jadi kita pilih yang ini, Node MCU 1.0 ESP12E modul. Kemudian untuk berikutnya itu kita langsung lanjut instalasi Blink app-nya. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu instalasi Blink. Di sini juga saya sudah membuat artikel terpisah, bisa langsung diklik di artikel Medium yang telah saya buat. Yang pertama itu kita download aplikasi Blink-nya di Play Store. Di sini langsung saya simulasikan saja. Nah, aplikasi Blink-nya itu nanti bakal tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka setelah proses download. Nah, nanti tuh tampilan awalnya bakal seperti ini, bukan seperti ini. Ini adalah aplikasi yang telah saya buat dan kita akan coba mulai dari awal. Yang pertama itu new project. Kemudian kita coba kasih nama LED Canggih. Kita menggunakan modul ESP8266 dan ada modul Wi-Fi-nya dan kita pakai tema dark. Terus kita create. Nah, kemudian kita coba ke project setting dan kita lihat di sini ada devicesnya itu LED Canggih ESP8266, modulnya Wi-Fi. Di sini bakal ada device-nya dan ada out token yang akan kita gunakan untuk aplikasinya nanti, karena out token ini digunakan untuk menghubungkan sebagai security, untuk menghubungkan antara server Blink-nya dengan aplikasi Node MCU yang kita punya. Jadi untuk keamanan dan sebagai autentikasi bahwa yang menggunakan aplikasi itu adalah kita. Ini akan terkirim ke email atau bisa kita langsung copy sebenarnya. Nah, kita langsung cek email saja. Di sini akan saya tutup nanti tampilannya
bakal seperti ini tampilan di emailnya. Ini kita copy, terus kita nanti simpan dan siap untuk memasangkannya di codingannya. Jadi untuk sementara auth tokennya disimpan saja dulu. Oke. Nah, kita tiba di bagian yang paling saya suka, yaitu ngoding. Jadi di Arduino IDE itu kita ngodingnya pakai C++, tapi buat yang belum pernah belajar C++ tidak perlu khawatir, karena cukup ngikutin alurnya saja, kita tidak perlu ahli. Saya sendiri belum pernah belajar C++ secara eksklusif, dan baru belajar beberapa hari terakhir untuk menyelesaikan tugas saya ini. Nah, untuk codingannya langsung bisa di-copy aja di artikel yang telah saya buat, tapi saya akan mencoba menjelaskan step by step codingan yang telah saya buat. Nah, di sini kita menggunakan beberapa hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, kita sudah install library Blink di sini, manage libraries. Yang kedua itu kita gunakan board.mcu ESP8266 board, yang pokoknya yang inilah. Saya juga sudah buat artikel sebelumnya. Kemudian untuk portnya juga pastikan portnya itu sesuai dengan yang Node MCU-nya masuk, jadi jangan sampai beda. Nah, kemudian kita kan tadi juga telah mendownload Blink application dan telah mendapatkan auth token, yang mana merupakan kredensial kita. Nah, kita langsung masukkan saja di bagian sini. Itu kombinasi huruf dan angka, kalian pasti dapat, bisa cek email. Kemudian ini kita isi SSID name, WiFi name. Di sini saya menggunakan WiFi cost dan WiFi pass. Di sini saya password WiFi-nya. Jadi kita akan mengirimkan ini nanti ke Blink Begin di setup. Jadi akan dikirim auth tokennya, SSID-nya sama passnya. Jadi biar si modul Node MCU-nya ini bisa connect ke Wi-Fi. Kemudian saya coba jelaskan lagi codingannya. Yang pertama itu kita coba membuat variabel yang akan digunakan. Yang pertama itu LED built-in yang telah disediakan ESP8266-nya yang menyala ini. Kemudian yang kedua itu ada LDR pin A0, jadi tempat masuk analog inputnya, yaitu A0. Dan di Node MCU ini cuma punya satu analog input, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, kita bisa memanfaatkannya. Kemudian di sini saya juga menggunakan constant value, nilai konstan, darkest LDR value yaitu 1024 dan lightest LDR value 600. 1024 itu kondisi paling gelap di kamar saya, dan lightest value itu adalah kondisi paling terang di kamar saya. Nanti ngetesnya bisa pakai serial print line. Jadi kita bisa, nanti saya coba bantu codingannya, kita lihat bagaimana nilai analog itu, nilai analog LDR-nya. Kemudian untuk global variable yang akan digunakan di semua metode, yang pertama itu value of v1, yang kedua itu is auto active. Jadi nanti ini akan digunakan berulang-ulang di berbagai metode. Kemudian di Blink itu ada yang namanya Blink Write dan virtual pin yang kita buat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saya jelaskan aja codingannya. Jadi kita menerima input dari aplikasinya. Untuk contohnya mungkin saya bisa jelaskan yang ini. Nah, di sini untuk on off-nya ini kita stop dulu. Cara untuk edit button-button ini kita stop dulu yang tadi, terus kita buka salah satunya. Nah, di sini saya telah menggunakan V1 Virtual One untuk mengirim data dari aplikasi Android ke modul Node MCU saya. Jadi dari Android ke Node MCU. Nah, di sini kalau misalkan tombol ini dipencet, dia akan mengaktifkan ini menjadi satu. Jadi value of V1-nya itu 1 dan LED-nya itu bakal nyala, LED built-in-nya bakal nyala. Ini codingan untuk menyalakan LED built-in-nya, dan ini untuk mematikan codingan LED built-in-nya. Kemudian Blink Quiet V3. Jadi di sini kita juga punya fitur V3 di sini tuh dia nilainya untuk auto. Jadi kalau kita mau mengaktifkan fitur otomatis menyala dan otomatis hidupnya itu, ya kita menggunakan V3. Kita
ketika nanti ini akan digunakan, is auto active ini akan digunakan ketika kita melakukan digital write, digital auto mode yang ini ya, blink rate. Kemudian pin virtual 2 itu di sini kita menggunakannya untuk gauge-nya, untuk presentasi nilainya dan grafik intensitas cahayanya. Jadi ini akan terus looping setiap sesuai dengan yang kita tentukan. Di sini saya tentukannya 5 detik. Nanti kita coba buat ulang semuanya dari awal. Ini untuk menjelaskannya aja. Kemudian LDR status. Nah, di sini kalau misalkan kita letakkan serial print line di bawah ini, serial print line LDR status. Nah, nanti itu dia bakal lebih jelas kelihatan nilai LDR-nya itu berapa. Jadi bukan persentasi. Jadi sebelum presentasi itu saya coba meletakkannya mengubahnya menjadi dari 0 ke 1024 ke 0. Analognya itu awalnya dari 1024 ke 0, saya coba ubah jadi 0 ke 1024. Jadi yang diterima itu intensitas cahaya ke nilai dari gelap ke terang, bukan dari terang ke gelap. Kemudian di-convert menjadi persentase dengan rumus yang ini. Lalu ada virtual write. Nah, virtual write ini untuk menetapkan nilainya, untuk mengirim nilai dari si node MCU ini, untuk menetapkan nilai dari node MCU ini ke aplikasi Android-nya. Jadi itu gunanya virtual write. Sebelumnya itu blink write ini untuk mengambil nilai dari node dari Android ke node MCU. Nah, kalau blink rate dan dalam blink rate-nya itu ada virtual write, kita mengirim nilai dari node MCU-nya ke aplikasi Android-nya. Nah, di sini saya mengirimkannya sebagai virtual pin 2 dan saya mengirimkan presentasi kecerahannya. Selanjutnya itu push notification, dan saya membuat function push notification di sini dan menerima parameter presentasi cahaya. Nah, kalau presentasi cahayanya lebih dari 15% dan value of V1-nya itu sama dengan 1, maksudnya value of V1 itu tadi kan buttonnya ketika LED-nya menyala dan lampunya itu tingkat cahayanya itu 15%, maka kita kirimkan notifikasi untuk mematikan LED-nya. Kemudian saya juga membuat function auto mode kalau misalkan kita mau membuatnya otomatis. Jadi kita cek dulu apakah is auto aktifnya itu 1, apakah nilainya ini on. Kemudian kita akan memanggil function auto mode dengan parameter like percentage juga, presentasi cahayanya. Kalau misalkan presentasi cahayanya 15, di atas 15%, artinya cukup terang, kita matikan lampunya. Tapi kalau sebaliknya, kalau gelap, kita nyalakan lampunya. Dan ini untuk setup. Di setup itu kita ada blink begin yang telah saya sebutkan juga sebelumnya, SSID, pass, sama out. Dan ada juga pin mode. Pin mode ini untuk konfigurasi pinnya, yaitu LED built-in sebagai output dan LDR pin sebagai input. Nah, itu untuk penjelasan codingannya. Untuk demo aplikasinya, kita langsung coba saja di aplikasi Blinknya. Di sini kita coba project yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita masuk ke tab berikutnya, yaitu pembuatan aplikasi Blinknya. Jadi di sini bisa dilihat saya akan menggunakan aplikasi yang telah saya buat sebelumnya karena baterai saya sudah 0. Jadi kalau buat aplikasi baru itu saya sudah tidak bisa menambahkan button. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan step by step untuk membuat aplikasi seperti ini. Nah, yang pertama itu ada button. Di sini kita panggil button, dan di button ini pertama kita coba panggil yang P1. Jadi kalau misalkan udah tambah button, nanti bakal muncul button kayak gini, terus kita pencet. Nah, di sini kita pakai virtual 1. Kenapa virtual 1? Karena di sini kita gunakan blink write virtual 1 untuk mematikan dan menyalakan lampunya.
Nah, kemudian kembali kita juga bisa setting di sini push atau switch. Push itu kalau misalkan dia dipencet terus dia akan 1, tapi kalau dilepas pencetannya dia bakal ke 0. Kalau switch cuma pencet 1 kali ke 1 terus, kemudian kalau dipencet lagi kembali ke 0. Di sini ada controls-nya juga. Ada on off labels-nya, on sama off, dan ada warna teksnya. Kemudian untuk auto mode-nya kita juga setting di sini ada Blink-Right V3 untuk mengaktifkan auto mode-nya. Caranya sama seperti tadi, kita slide ke sini terus tambah button, terus setting di sini V3 untuk output-nya virtual 3. Kemudian untuk yang ini, untuk gauge-nya di sini ada display gauge. Settingnya itu dia yang pertama kita pakai V2 karena di sini kita blink V2, jadi kita pakai V2. Kemudian yang ininya dimatikan. Kemudian untuk formatnya itu saya pakai 1 angka di belakang koma, pakai titik, pagar. Ini defaultnya pin biasa. Kemudian setelah itu spasi persen. Jadi biar ada tulisan kalau misalkan gauge-nya itu persentase. Kemudian di sini awalnya itu defaultnya push, tapi saya kasih 5 detik. Jadi tiap 5 detik dia bakal manggil Blink-Right ini dan dia bakal mengeluarkan LDR statusnya. Dia akan mengeluarkan dia akan memanggil presentasi cahayanya. Kemudian untuk grafik intensitas cahaya ini ada super chart, namanya super chart. Dia kena 900 baterai energi super chart. Settingannya itu ya settingannya seperti biasa. Di sini ada add data stream, defaultnya ini kosong, tapi kita add data stream di sini. Kemudian di add data stream ini bisa kita settingnya itu sumber datanya. Kemudian ada inputnya itu dari mana. Di sini inputnya V2 sama kayak gauge-nya. Jadi kita simpan nilainya itu di server, kemudian dia akan membentuk grafik sesuai dengan nilai presentasi cahayanya. Kemudian kita pakai min max, minnya 0, maxnya 100, suffixnya persen, dan desimalnya itu tidak pakai desimal. Jadi biar cantik aja lihat grafiknya. Kemudian ini kita on connect missing data points-nya kita on. Jadi kalau misalkan dia offline dia tetap koneksikan datanya, jadi tidak hilang gitu grafiknya. Kemudian ya axis value-nya kita show juga, jadi axis Y-nya. Kemudian terakhir itu notification. Jadi ada notification di sini. Untuk notification seperti biasa kita settingnya di sini kalau 1 menit offline kita panggil notifikasinya. Notifikasi itu tadi yang mana sih, kita memanfaatkan apa saja sih notifikasi itu, kita sudah buat fungsinya di sini sebelumnya juga, jadi tinggal dipanggil juga. Nah, selanjutnya itu kita coba compile aplikasinya. Kalau misalkan tokennya udah beres, wifi-nya udah beres, kita coba koneksiin NoteMCU-nya ke laptop kita. Oke, selanjutnya kita masuk tahap compile code. Saya baru saja ganti mikrofon karena mikrofon headset saya lowbat, jadi saya pakai mikrofon laptop, jadi mungkin suaranya agak berbeda. Jadi di sini pastiin dulu kita udah konekin USB port-nya ke NoteMCU-nya ke USB port laptop kita atau personal komputer kita. Pastiin portnya itu sesuai dengan port masuk dari NoteMCU-nya. Kemudian boardnya juga pastiin yaitu NoteMCU. Kemudian pastiin juga kalau library-nya itu udah terinstall, library Blink-nya. Cara taunya itu kalau misalkan tulis Blink gini dia bakal tebal kalau dia udah terinstall. Kemudian kita lakukan compile code dengan cara pencet verify untuk memastikan kalau misalkan kode kita itu berjalan dengan lancar. Jadi tidak akan ada error. Kalaupun ada error, bakal errornya di sini dan tidak langsung terupload di modul NoteMCU kita. Kemudian setelah compiling selesai, nanti akan ada pesan di sini compiling dan compiling, dan setelah itu kita upload codingannya ke board kita, ke NoteMCU kita. Prosesnya berjalan lancar-lancar saja. Sedang uploading I/O board. Belum pencet. Coba compiling ulang sebelum diupload untuk memastikan kedua kalinya. Dan sambil
kita buka aplikasi Blink-nya. Untuk pertama itu dia device-nya online karena codingannya udah terupload tadi. Tapi kalau misalkan dia lagi nge-compile gini, harusnya aplikasinya bakal munculin offline gitu. Tapi sambil ngecek aja, kita lihat seperti ini dulu. Jadi ini sedang writing codingan di memori .mcu-nya. Pesan-pesannya itu lagi menuliskan kode di memorinya. Kemudian ini downloading, artinya kodenya sudah ke-upload. Awalnya itu langsung connected. Nah, tampilan awalnya itu bakal seperti ini. Jadi dia tidak langsung mendeteksi cahaya. Nah, ini beberapa 5 detik kemudian dia baru mendeteksi cahayanya. Itu tingkat cahaya yang dia terima LDR-nya, si LDR ini itu cuman 5%. Terus lampunya itu nyala on. Kita matiin coba. Nah, lampunya mati. Kita nyalain lagi, lampunya nyala. Kemudian kita coba auto. Nah, auto ini harusnya nyala karena dia cuma 2%. Nah, nyala kalau misalkan. Terus kalau kita kasih cahaya, dia harusnya mati kalau dia cahayanya lebih dari 15%. Nah, lampunya mati. Terus terakhir kita coba kalau misalkan dia nyala terus cahayanya itu, lampunya nyala terus cahayanya itu di atas 15%, harusnya ada notif buat matiin lampunya. Nah, dia muncul notifikasi seperti ini. Itu dia yang kita buat aplikasi NoteMCU-nya, aplikasi Blink-nya dan NoteMCU-nya. Kemudian satu lagi yang perlu kita ketahui yaitu cara debug error. Jadi cara debug error itu di Arduino IDE kita pakai serial print line. Nah, di sini kita coba debug nilai LDR status. Jadi kalkulasi matematika ini kita coba masukkan ke serial ini, kemudian kita print. Cara lihat angka yang ada di situ dengan serial monitor ini. Ctrl Shift M caranya. Nah, munculnya kayak gini. Jadi ini nilai-nilai si LDR status ini. Jadi dari 0 sampai paling tinggi itu 87, karena ini memang saya ambil videonya pas lagi malam hari. Nah, coba kita taruh di cahaya yang cukup terang, nilai maksimalnya berapa. Di sini bisa kita lihat nilai LDR maksimalnya. Ini sedang tertutup ya aplikasinya. Nah, 274 itu 489 itu cukup tinggi dan ini sedang bergetar-getar aplikasinya. Itu melebihi 115% karena di sini saya coba pakai cahaya lampu belajar yang terang sekali. Mungkin itu dia ya, bisa saya katakan kalau misalkan codingan kita ini sukses, errornya tidak banyak-banyak amat dan lancar-lancar saja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang NoteMCU ini, bisa langsung ke kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke summary. Nah, ini di akhir dari video ini, summary-nya kita telah berhasil membuat prototipe yang cukup canggih, yaitu kita membuat aplikasi Android yang bisa menerima data intensitas cahaya dari suatu tempat di mana kita meletakkan modul NoteMCU ESP8266 itu. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri. Saya berharap kalau misalkan alat ini sudah punya relay dan bisa diterapkan, mama saya tidak lagi marah-marah karena saya lupa mematikan lampu di siang hari atau saya lupa mematikan lampu ketika keluar rumah. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin bisa mengembangkan aplikasi ini sendiri, aplikasi ini ke depannya. Saya membuat aplikasi ini untuk tugas akhir mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, dan berharap juga kedepannya bisa belajar IoT lagi dengan lebih semangat karena keterbatasan alat, jadi bisanya cuma buat hal yang sederhana seperti ini, tapi sudah cukup membantu saya dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian
and siap. When you siap. Enggak mati woi. Sambutkan ada error yang saya tidak tahu errornya apa. Nah, summary-nya itu apa yang